Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ini jamaah asik ya, jamaah Masjid Al-Hidayah itu nih, Al-Hidayah. Nah, ini masjid di ini nama masjid nggih? Nggih, di Badan Geologi, Prof. Oh, Badan Geologi. Masjid Al-Hidayah Badan Geologi nggih. Ya, jadi kalau masjidnya LIPI itu dulu apa ya? Ini sekarang Baitul Hikmah, Baitul Hikmah kalau ya. Ya, jadi Badan Geologi, alhamdulillah saya di apa ini namanya ya diminta begitu bicara, tapi saya sudah digiring sudah digiring untuk membahas tentang fenomena alam atau tepatnya bencana alam begitu. Nah, kemudian dilihat dari perspektif sains dan Al-Quran, ya. Nah, ketika kita berbicara Al-Quran, maka pemahaman selain kemudian kita olah melalui jalur akal, tapi di atas itu semua terlebih dulu harus ada landasan iman. Artinya teks-teks yang ada di dalam kitab suci ya itu kita terima sebagai suatu kebenaran, bahwa kemudian ada pemahaman yang berbenturan ya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang harus kita damaikan, dalam arti apakah pemahaman kita terhadap teks itu sudah benar, atau pemahaman kita terhadap penafsiran alam itu sendiri juga sudah benar, gitu kan. Nah, maka memang saya yang terlibat dalam wacana kalau menggunakan istilah yang digunakan di UIN itu kan ada islamisasi sains, ada integrasi, interkoneksi gitu ya, wahyu memandu sains gitu. Tetapi memang kalau kita merujuk yang ditulis oleh Ian Barbour tentang relasi sains dan agama itu ada 4 gitu. Dan yang paling populer itu adalah relasi konflik. Jadi kalau agama dalam hal ini iman kemudian berbenturan dengan sains itu lebih populer daripada relasi independen ya. Kemudian relasi tentu yang terakhir diharapkan itu adalah adanya integrasi ya. Lalu relasi dialog begitu. Tapi yang menonjol itu memang relasi konflik. Jadi kalau istilahnya iman versus sains, ini sebenarnya adalah bahasa yang cukup populer khususnya di kalangan para ilmuwan yang ilmuwan yang belum terlalu erat menggenggam agama gitu ya. Itu akan lebih banyak konfliknya begitu. Nah, jadi sengaja saya pilih
judulnya yang sederhana seperti itu, ya. Nah, kita awali ngaji kita ini karena kita membahas tentang bencana alam, dan bencana alam itu adalah sebenarnya itu adalah fenomena alam biasa, ya. Jadi alam itu memperlihatkan perilakunya, ya, dan perilaku alam itu banyak sekali. Gempa itu adalah sesuatu yang sebenarnya natural, alamiah, dan itu pasti ada dan wajib ada, gitu. Kalau nggak ada malah berbahaya, ya. Nah itu. Nah jadi itu gempa, ya. Nah kemudian juga apa? Ya, kalau di gambar ini adalah selembar daun yang jatuh, ya. Selembar daun yang jatuh, tinggal satu jatuh lagi, ya. Nah ini adalah fenomena alam yang ya biasa sebenarnya, ya. Tapi mengapa atau kapan sebuah fenomena alam itu berubah katakanlah menjadi bencana, gitu. Sehingga kemudian ada istilah bencana alam. Padahal sebenarnya itu adalah fenomena biasa, begitu, ya. Nah, jadi di dalam mukaddimah tadi saya kutip ayat ke-59 surah Al-An'am. Wa indahu mafatihul ghaibi. Dan di sisinya adalah mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib itu jamak taksir dari miftah, ya, miftah, kunci. Jadi mafatih itu adalah kunci-kunci. Mafatihul ghaib, kunci-kuncinya hal gaib. Jadi ini adalah idhofat mudhof ilaih. La ya'lamuha, ya, illa huwa. Jadi tidak ada yang tahu atas kunci-kunci itu, gitu. Hanya merujuk pada mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa huwa, kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dia tahu apa yang ada di dalam apa yang ada di daratan, baik di permukaan maupun di dalam bar, kemudian wal bahr, dan di lautan. Nah, nanti tsunami itu kan ada di ya, tsunami-nya adalah fenomena laut. Tapi penyebabnya ada di dasar laut, gitu, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh, ya, dari warokotin, selembar daun, illa ya'lamuha, kecuali dia mengetahuinya. Nah ini, kecuali Allah tahu, ya. Wala habbatin fi dzulumatil ardu. Demikian juga kalau ada biji, ya, biji yang jatuh fi dzulumatil ard, di dalam gelapnya bumi. Itu juga Allah tahu itu. Wala ratbin wala yabisin. Tidak juga hal yang basah maupun yang kering. Itu. Jadi Allah tahu. Dan semua itu illa fi kitabim mubin, dan semua itu ada di dalam kitab yang terang, yaitu Lauhul Mahfuz, ya. Nah, jadi ini starting point-nya, ya. Jadi Allah mengetahui hal gaib, semua diketahui, gitu, ya, yang di darat maupun di laut, bahkan selembar daun yang jatuh, juga biji yang ada di dalam gelapnya bumi, ya, baik yang basah maupun yang kering, biji yang basah maupun biji yang kering. Nah ini itu semua sudah ada dalam catatannya. Nah, terkait dengan fenomena alam, sebenarnya kalau kita renungkan itu ada dua jenis fenomena alam, ya, secara umum.
Yang pertama adalah fenomena alam yang accurately predictable. Ya, jadi yang bisa diprediksi dengan akurat. Nah, itu ya. Di antaranya adalah fenomena benda langit, fenomena bulan. Jadi peredaran bulan ya dan juga peredaran semu matahari itu sudah diketahui dengan sangat baik oleh ilmuwan, dengan sangat akurat. Itu. Ya, makanya kemudian para ahli falak misalkan itu sudah tahu tinggi bulan 29 Ramadan tahun ini, 29 Ramadan tahun depan, 29 Ramadan tahun depannya lagi. Ya, itu sebenarnya ahli falak tahu. Karena itu ahli falak itu juga sudah tahu kapan Idul Fitri tanpa harus menunggu sidang isbat. Itu. Karena apa? Karena kriterianya sudah dibuat. Ya, masuk bulan baru kalau tinggi hilal di atas 3 derajat. Gitu kan? Ya. Kemudian ada elongasi. Nah, karena kita sudah tahu tinggi hilal Ramadan tahun depannya lagi, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu sebenarnya ahli falak sudah tahu ya kapan Idul Fitri beberapa tahun ke depan. Sekali lagi tanpa harus menunggu sidang isbat. Itu sudah tahu. Ya. Kenapa? Karena sifatnya yang dapat diprediksi secara sangat akurat, sangat teliti. Nah ini. Nah, ini adalah fenomena benda langit, fenomena bulan, ya, tinggi hilal, tinggi bulan, bahkan juga fenomena gerhana, ya, gerhana. Nah ini. Jadi ini ketika bulan tertutup, ya, tertutup. Artinya di sini ada fenomena gerhana. Nah, kita lihat, ya, ini contoh. Ini contoh gerhana yang sudah lewat, ya, April dan Mei tahun ini, ya, itu falikul isbah waja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika takdirul azizil alim. Ya. Dan matahari dan bulan itu husbanan, ya. Jadi bisa dihitung, ya, bisa dihitung dengan akurat. Mengapa demikian? Dzalika takdirul azizil alim. Karena itu semua sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh yang maha bijak dan maha tahu. Gitu, ya. Nah, yang akan datang ini surah Al-An'am 96, ya. Nah, yang akan datang ini sebentar. Apa ini? Sebentar. Ya. Nah, sekarang tanggal 8. Ya. Sekarang tanggal 8. Nah, tadi saya ambil data ini jam-jam 5-an, ya. Bikin PPT-nya itu baru selesai. Ini lihat, next eclipse begins in, nah gitu ya. Jadi gerhana yang akan datang itu akan terjadi 6 jam 16 menit. Sebentar. Oh, 6 hari, ya. 6 hari 16 jam 25 menit 18 detik. Tadi saya itu jam berapa? Ya. Jadi gerhana matahari itu tanggal 14. Ya, bukan hanya disebutkan tanggalnya, tetapi juga jamnya. Hingga
menitnya. Ini sudah diketahui dengan baik, diketahui dengan amat sangat cermat, sangat teliti, sangat akurat. Dan kita tahu bahwa gerhana itu tidak mungkin berdiri sendiri. Gerhana itu pasti sedikitnya terjadi 2 kali. Ya. Jadi kalau yang awal itu adalah gerhana matahari, maka berikutnya pasti 2 minggu kemudian itu pasti gerhana bulan. Itu 28-29 Oktober kalau di kita. Nah, ini diketahui dengan baik. Ya, bisa diprediksi dengan baik. Nah, itu. Nah, karena itu jadi sangat masuk akal ya jika kemudian Rasulullah ya, menyikapi fenomena gerhana yang terjadi pada zaman beliau ya itu kalau kita lacak ke belakang itu terjadi 27 Januari tahun 632 atau 9 Syawal ya tahun ke-10 Hijriah gitu. Nah, karena ada gerhana ini, kemudian di antara para sahabat ada yang kuasa kusuk dan mengatakan bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya putra Rasulullah Ibrahim. Nah, mendengar hal ini Rasulullah kemudian berkata bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah ya la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda dari tanda-tanda Allah ya. Dan keduanya itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang ya, maupun lihayati maupun kelahiran seseorang. Nah, jadi ini menepis omongan para sahabat pada waktu itu yang mengaitkan fenomena gerhana dengan kematian putra Rasulullah Ibrahim. Gitu. Nah, kemudian disampaikan faida ro'aitum dzalika. Jadi jika kalian melihat gerhana itu ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, fad'ullah ya, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru dan bertakbirlah, wa sallu ya, dan kemudian salatlah ya, sholat kusuf ini watasaddaqu dan bersedekahlah. Nah, ini ya. Dan ini make sense. Ya, bayangkan kalau misalkan fenomena gerhana ini terkait dengan katakanlah kematian seseorang ya. Nah, kita tahu bahwa tanggal 14 sepekan lagi ini ya, jadi Sabtu depan itu terjadi gerhana gitu kan. Kalau ini terjadi karena kematian seseorang ya atau kelahiran seseorang, sebut saja sekarang misalnya kaitannya dengan kematian seseorang ya, dan seseorang itu secara umum ya tentu orang-orang istimewa, orang-orang besar yang katakanlah kemudian tercatat oleh sejarah. Maka orang-orang besar ya, tokoh-tokoh itu ya mulai sekarang itu akan rajin beribadah, bayar sodako, sholat malam begitu ya, karena membayangkan jangan-jangan yang meninggal pada saat gerhana Sabtu depan itu adalah saya begitu ya. Jadi begitu. Sehingga kemudian ya udah si minggu terakhir ini isinya ketaatan gitu ya, sehingga nanti ketika meninggal di momen gerhana yang terjadi adalah husnul khotimah gitu ya. Ini seandainya ya gerhana itu terkait dengan kematian limauti ahadin ya, misalkan terkait dengan kematian seorang. Tapi Rasulullah mengatakan itu tidak ada gitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang
bisa diprediksi dengan akurat. Tapi ada fenomena lain, ya, seperti di dalam video ini, ya, gitu. Jadi ini menggambarkan fenomena yang namanya banjir, ya. Kita lihat mobil, ya, itu dibawa oleh arus besar. Nah, ini banjir, ya. Nah, banjir itu kita tahu, ya, ini merupakan fenomena alam yang tidak seperti gerhana maupun posisi bulan, ya. Jadi tidak dapat diketahui dengan akurat, ya. Kalaupun bisa diketahui, itu hanya reng-rengan globalnya saja, perkiraan besarnya saja, ya. Tidak sampai merujuk pada hari ini, tanggal ini, jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, seperti pada fenomena gerhana, ya, yang seperti barusan kita sampaikan. Ini kalau banjir, ya. Tetapi yang jelas ada ayat yang tadi sudah dibacakan, ya, di dalam pengantar, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, ya. Dan tidaklah musibah, nah ini, yang menimpa kalian mim musibatin fabima, yang demikian itu sebenarnya adalah kasabat aidikum, adalah akibat dari usaha tanganmu. Nah, gitu, ya. Wa ya'fu an katsir, tapi kebanyakan memang Allah itu memaafkan, Allah itu mengampuni, gitu. Kecuali kalau sudah melampaui batas, ya. Jadi kalau melampaui batas itu, ya, berarti misalkan ada penebangan pohon, ya, penebangan pohon yang tidak pada tempatnya, secara umum itu dimaafkan. Tapi kalau penebangan pohon itu sudah keterlaluan, nah, begitu, ya, maka kemudian Allah, ya, mendatangkan musibah, gitu, ya. Tapi sekali lagi di ayat ini disebutkan sebenarnya kebanyakan itu diampuni, kecuali itu sudah masuk kategori melampaui batas. Mirip seperti kita ini kan secara umum, ya, katakanlah tiap hari itu pasti melakukan kesalahan, mungkin juga melakukan dosa, ya, yang kecil-kecil, gitu. Nah, yang kecil-kecil ini dimaafkan, kecuali kemudian maksiatnya melampaui batas, sehingga kemudian diungkap oleh Allah, ya, dalam peristiwa-peristiwa yang umumnya itu tak terduga, ya. Kenapa? Karena ya sudah melampaui batas, ya. Ini berlaku untuk siapa saja. Kita rakyat biasa, kita sebagai pemimpin, ketika melakukan yang kesalahan, ya, maksiat kecil-kecil, salah kecil-kecil, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah melampaui batas, nah, maka tetap kemudian akan ditimpakan musibah. Nah, itu tadi banjir, ya. Ada fenomena yang lain. Nah, ini kita tahu, ini adalah fenomena tanah longsor, ya. Nah, ini tanah longsor. Nah, Allah menyebutkan, ya, di dalam surah Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, ya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu, ya. Jadi kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, di foto ini, ya, di gambar ini, ini pebukitan, ya, yang dipapras, pebukitan yang dipotong, ya, dipotong karena suatu sebab,
karena satu alasan ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, begitu. Tapi kemudian di sini terjadi ketidakseimbangan, ya. Jadi pemotongannya itu tidak mempertimbangkan bahwa ya harmoni, itu. Artinya pemotongannya itu melampaui batas, itu. Sehingga kemudian terjadilah longsor, ya. Doharol fasadu fil barri wal bahri. Jadi ini daratan. Dan itu semua bima kasabat aidin nas. Ini semua tidak lain adalah usaha dari tangan manusia, ya, tangan manusia. Kalau membongkar bungkit seperti ini tentu tidak lagi menggunakan cangkul yang konvensional, ya, tetapi dengan alat berat, ya, sehingga yang semula itu sulit, ya, ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi itu terjadi akibat tangan manusia, ya, ulah manusia. Kemudian diteruskan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, kemudian ya Allah liyudhiqahum agar mereka merasakan, ya, agar mereka merasakan itu ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi pengrusakan terhadap alam, penggalian terhadap alam, pencemaran terhadap alam. Nah, dalam konteks ini adalah penggalian lahan, penggalian dan pemaprasan bukit, ya. Lalu ada gempa. Lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya. Jadi dibuat pada mereka supaya mereka itu merasakan terhadap apa yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya kemudian mereka itu kembali menyadari, ya, kekeliruannya yang telah merusak kesetimbangan alam, ya. Nah, jadi ini surah Ar-Rum ayat 41 menegaskan, gitu. Ada fenomena lain, gempa, ya, fenomena gempa yang sangat populer. Nah, ini pada tahun 2015 yang lalu, ya, di India ini, ya, jalanan, bahkan orang-orang yang naik motor akhirnya juga jalannya juga oleng, gitu. Nah, ini, ya, nah, oleng sehingga sangat potensial untuk terjadi kecelakaan beruntun tentu, ya. Itu di India tahun 2015. Nah, ini di Meksiko, ya, di Mexico City tahun 2017, ya, itu juga gempa. Ini. Nah, ketika kita berbicara tentang gempa, ya, kita bicara tentang asal usul gempa. Nah, karena di sini banyak ahli geologi tentu udah sangat paham tentang struktur bumi, ya, dan bagaimana kemudian mekanisme terjadinya gempa. Nah, lapisan-lapisan bumi, ya, dari dalam itu ada semacam energi, ya, energi inti bumi sebagai hasil dari pembakaran, dan itu memang harus keluar, ya, keluar dari perut bumi menuju luar bumi, karena itu dia mencari jalan untuk keluar itu. Nah, dalam konteks mencari jalan itu, ini kemudian bisa menimbulkan pergeseran, ya, lempeng bumi. Nah, pergeseran lempeng bumi yang katakanlah pergeserannya sangat keras, itu bisa menyebabkan getaran, ya, yang getaran ini kemudian sampai ke permukaan bumi, dan itu muncullah fenomena yang disebut dengan gempa. Itu kan secara umum kan prinsipnya seperti itu, ya. Nah, ini
Contoh hiposentrum-nya, kemudian epicentrum ya di permukaan buminya atau di laut begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang gempa ya, ada beberapa sebab gitu, ada kemudian ya jadi akibat tektonik, kemudian gempa vulkanik, gempa yang gunung mau meletus, atau mungkin juga percobaan peledakan bom ya. Itu misalkan negara Korea ya, negara-negara maju tentu ini yang berkepentingan untuk melakukan pengembangan tenaga pengembangan bom, khususnya bom atom gitu ya, seperti misalnya Cina, Korea, ya, baik utara maupun selatan, Jepang dan negara maju lainnya. Nah, ini bisa menghasilkan ledakan yang dahsyat gitu ya. Demikian juga kalau di kota besar kemudian terjadi reruntuhan gedung-gedung. Nah, ini beberapa jenis. Yang menarik adalah kenyataan bahwa negara kita ya itu berada di ring of fire ya, di daerah sabuk gempa gitu. Sehingga gempa itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya rutin ya, sifatnya rutin gitu. Jadi di kita itu kedatangan tamu gempa itu rutin ya. Tapi itu tidak terjadi di negara-negara tertentu lainnya. Kalau kita lihat di sini misalkan di gambar ini ya, itu di Australia kan notabene tidak ada wilayah yang dimungkinkan adanya gempa. Atau di daratan Cina misalkan ya, itu kan bersih ya. Oh, ada sedikit gitu ya, ini 3 itu di daerah tertentu, tapi secara umum itu bebas. Tapi kalau kita lihat Pulau Jawa, Sumatera ya, itu kemudian ke utara ya, melalui Filipina ya, kemudian ke Jepang, terus ke menyisir di Amerika bagian barat begitu ya. Nah, itu bahkan kemudian di daerah Selandia Baru begitu. Ini adalah daerah gempa. Ya, ini yang sudah diidentifikasi oleh para ilmuwan, begitu ya. Jadi artinya di wilayah ini gempa itu akan datang secara rutin, ya, dalam artian ya pasti datang. Cuma masalahnya adalah bahwa hingga hari ini ya para ahli vulkanologi, para ahli seismik itu belum bisa tahu secara akurat kapan dan di mana gempa itu akan terjadi. Jadi tidak seperti fenomena gerhana baik bulan maupun matahari, ya, fenomena ketinggian bulan, sehingga kemudian orang bisa tahu kapan Idul Fitri, kapan awal Ramadan, kapan Dzulhijjah, itu tahu sebenarnya, ya. Nah, jadi itu bedanya, ya. Jadi daerah gempa di sini, ya, kalau kita lihat lebih rinci lagi di Indonesia ini ya, kecuali di daerah Kalimantan gitu ya, itu pulau-pulau yang lain itu umumnya adalah pulau-pulau yang berpotensi untuk mengalami gempa ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena ada semacam residu yang harus keluar dari proses pembakaran di pusat bumi begitu ya, harus keluar, dan dalam proses keluar ini bisa memungkinkan terjadinya gesekan antar plat bumi begitu
sehingga kemudian menimbulkan getaran, menimbulkan gempa. Tapi juga kalau ini terjadi di bawah permukaan laut dan pergeseran permukaannya itu cukup besar dan jegleknya itu juga cukup kencang, maka air laut yang di atasnya itu, ya, jadi kalau di gambar ini, maka yang sebelah kiri itu seperti ditarik ke bawah, ya, ditarik ke bawah. Nah, karena ditarik di bawah ke bawah, maka yang air katakanlah di perbatasan itu akan seperti mendorong ke kanan dengan cukup kuat, ya. Nah, kalau ini cukup kuat, maka kemungkinan akan terjadi apa yang kita sebut dengan fenomena tsunami, ya, karena ada gelombang besar, tinggi, ya, dan bergerak dengan sangat cepat begitu, ya, maka ini yang disebut dengan tsunami, ya. Nah, itu. Dan sekali lagi fenomena ini fenomena yang tidak dapat diprediksi dengan akurat bahkan hingga hari ini. Kalaupun diprediksi, itu adalah prediksi globalnya, ya, dalam rentang sekian bulan atau bahkan sekian tahun. Kemudian areanya juga tidak merujuk ke area tertentu yang definit, tapi rentang area dari bujur sekian sampai bujur sekian, lintang sekian sampai lintang sekian, seperti itu, ya. Nah, ini contoh video tsunami, ya, itu. Jadi betapa dahsyatnya kalau itu datang, ya, ya, jadi bangunan-bangunan pun roboh. Ini mobil-mobil lalu terseret arus yang besar begitu, ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat tsunami yang pernah terjadi di kita, ya, 5 tahun yang lalu, ya, 5 tahun yang lalu itu yang terjadi di Pulau Lombok, ya, itu 18 km barat Lombok Timur NTB, ya, dengan kedalaman 15 meter. Jadi ini di Gili apa ya? Itu saya pernah datang situ sebelum pandemi itu, ya, menara di situ, ya. Enggak lupa saya apakah itu menara masjid atau menara pelabuhan, itu roboh dan kemudian pelabuhannya juga hancur begitu, ya. Ini terjadi di Lombok, ya. Kemudian berikutnya itu adalah tsunami di Palu, ya, Sulawesi Tengah, gitu. Nah, di Palu, ya, ini kita lihat lebih besar daripada yang terjadi di Lombok, 7,7 magnitudo, ya. Nah, dengan kedalaman 10 km, ya. Jadi makin dangkal hiposentrisnya, maka gempanya itu akan makin kuat begitu dibanding kalau hiposentrisnya makin dalam. Ini terjadi pada 28 September 2018. Jadi sekitar 1,5 bulan, ya, dari yang terjadi di NTB, ya. Nah, itu. Nah, ini ya, potret dari dari atas jembatan, ya, jembatan yang mulanya smooth begitu, kemudian jadi patah, ya, itu karena tsunami. Nah, jadi ini ketika belum rusak, ya, jembatannya, tapi ini foto ketika selesai terjadi tsunami, gitu, ya. Bahkan ini daerah yang tadi disebut, ya, likuifaksi, jadi seluas beberapa kilometer persegi, ya, daratan ini kemudian menjadi seperti danau lumpur, jadi rumah-rumah tenggelam,
tanpa bekas lagi, tanpa jejak lagi, ya. Nah, itu ya, itu. Nah, berikutnya adalah 1 bulan kemudian, ya, itu ada gempa juga, tapi dengan skala yang lebih rendah, begitu. Nah, kemudian di akhir tahun ini terjadi di Selat Sunda, ya. Ini terjadi di Selat Sunda. Nah, pada waktu itu kalau kita ingat, ya, ada 2 kejadian. Ini kan di akhir tahun. Ini di akhir tahun. Di akhir tahun itu kantor-kantor itu biasanya tutup buku, ya. Lalu karyawan-karyawannya biasanya merayakan, ya, merayakan apa namanya nih, kerja mereka 1 tahun. Dan di antaranya datang ke salah satu pantai, ya, di daerah dekat Selat Sunda ini, ya, Selat Sunda ini. Nah, ada yang menarik. Jadi kalau kita ingat, saya sempat mencatat fenomena ini, ya. Jadi pada waktu itu ada salah satu BUMN atau apa yang kemudian merayakan di situ, bahkan kemudian menyewa kelompok musik, ya, kemudian ya nyanyi-nyanyi gitu. Dan ya pada waktu itu kemudian kena terjang tsunami ini, ya, kena terjang tsunami ini, gitu. Kemudian tidak jauh dari situ, tidak jauh dari tempat ini, itu juga ada sekelompok pelajar, ya, yang sedang bersiap diri untuk pergi ke Turki karena mereka mendapat beasiswa tahfidz, nah, gitu ya. Nah, kemudian mereka memantapkan diri, apalannya itu di, ya, apa, outdoor belah begitu, kemudian di tempatnya di pantai juga, gitu. Nah, ketika mereka sedang di camp itu, kemudian beberapa orang melihat, ya, air yang besar ini yang tanpa sedang menuju arah mereka, dan mereka kalau menurut bahasa Jawa itu ketanggengan, gitu ya. Ketanggengan itu kaget, tapi kemudian seperti terpaku, nggak bisa kemana, gitu ya. Nah ini, ya. Tapi qadarullah, begitu ya. Anak-anak ini selamat, gitu ya. Jadi air itu ternyata tidak melewati mereka. Ini kalau kita ingat-ingat, ya, kejadian di akhir tahun 2018 itu, ya. Ini karena ini momen-momennya kan berbarengan dengan mau pergantian tahun, begitu. Jadi pada waktu itu viral, ya, 2 kejadian ini. Di televisi pun dibahas berulang-ulang, gitu. Jadi seolah-olah air bah tsunami itu, ya, punya akal, lalu memutuskan memilih mana yang akan disapu, seolah-olah begitu, ya. Tapi fenomenanya yang satu disapu, ya, diterjang oleh air, yang satu itu terbebas, ya, terbebas. Nah, itu. Nah, jadi itu fenomena yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu. Dan setelah kejadian ini, ya, saya menerima kiriman artikel dari teman-teman saya ya, yang kerja di waktu itu, ya, di LIPI, di BPWT, gitu. Artikel yang menyebutkan bahwa memang di daerah ini, begitu ya, di daerah Selat Sunda ini tidak disebutkan koordinatnya, tapi di sepanjang Selat Sunda ini, dan kemudian dalam waktu
rentangnya itu ordernya tahun begitu ya, atau bulan, itu akan terjadi tsunami, ya, terjadi tsunami. Itu sudah diprediksi, tapi tidak akurat, ya, tidak terjadi pada koordinat sekian, ya, bujur sekian, lintang sekian, hari ini, tanggal ini, jam segini, ya, tahun ini. Itu tidak seperti itu, tidak seperti prediksi pada fenomena objek lain, objek langit seperti gerhana, ya, itu. Nah, jadi itu tsunami, ya, tsunami. Nah, Al-Quran menyebutkan ya bahwa sebenarnya fenomena seperti gunung meletus, ya, itu sebenarnya adalah fenomena biasa, fenomena alam biasa. Wasahorna ma'ada wuda jibala yusabbihna wat-thair, ya, dan telah kami tundukkan begitu dalam surah Al-Anbiya 79, ya, bersama Daud. Itu adalah jibal. Jibal itu adalah jamak taksir dari jabal, gunung. Jadi gunung-gunung itu wat-thair, dan juga burung. Dan semua itu jibal wat-thair yusabbihna. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk tasbih. Ya, itu bentuk gunung-gunung ini memuji, ya, memuji Allah, begitu. Demikian juga dengan burung-burung itu, ya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah fenomena biasa. Nah, tetapi memang ketika fenomena ini kemudian katakanlah meminta korban, ya, baik korban jiwa, orang hilang, orang meninggal. Nah, karena di situ ada orang, biasanya kemudian ada perumahan. Nah, lalu korban korban harta, ya, ditaksir sekian. Nah, maka ini kemudian disebut bencana, ya. Itu artinya ya memang di sini ada, di tempat-tempat seperti ini biasanya memang lahannya subur, sehingga kemudian mengundang orang untuk tinggal di situ, ya. Padahal orang juga tahu bahwa di tempat itu juga biasa terjadi, katakanlah aliran lava, ya, itu. Nah, kemudian ada fenomena lain, ya, yaitu diperlihatkan kepada kita manusia al-far, ya, kilat, kilat ini, ya, supaya apa? Supaya kita itu takut gitu ya, karena manusia itu seringkali takabur gitu ya, takabur terhadap alam ini, ya. Maka didatangkanlah petir-petir yang luar biasa, ya. Nah, ini kan ada daerah-daerah tertentu ya yang memang petir guntur itu sangat keras kita dengarkan. Misalkan di daerah Bogor, ya, di daerah Bogor ketika saya waktu itu beberapa bulan tinggal di kampus IPB yang sekarang ini, itu sering kali mendengar guntur. Tetapi ternyata petir-petir yang paling hebat itu terjadi di daerah saya ini, di Surabaya, ya, di daerah-daerah Kenjeran ini. Itu memang luar biasa. Memang baru saya tahu ketika saya tinggal di Surabaya ini. Dulu ketika tinggal di kampung nggak pernah melihat kilat, ya, dan petir itu sedahsyat yang di Surabaya ini, ya. Nah, ini dalam surah Ar-Ra'd. Nah, memang kalau misalkan ada orang yang mau menyangkal seandainya gempa itu dikaitkan dengan katakanlah kesalahan seseorang, begitu ya, itu betapa tidak adilnya Tuhan, karena dari data tadi Indonesia itu memang wilayah gempa, tetapi kita lihat seperti di Australia, kemudian di daratan Cina itu kan tidak ada titik-titik gempa yang signifikan, gitu ya.
Jadi gimana? Kan ini tidak adil. Sekilas tampak tidak adil, tapi perlu kita tahu bahwa di daerah-daerah daratan itu fenomenanya memang bukan fenomena gempa, tapi fenomenanya adalah angin topan, ya, angin badai, tornado itu. Dan Al-Qur'an juga sudah menyebutkan wa fi adin id arsalna alahim rihal aqim. Dan ya pada kaum Ad itu ya kami utus atas mereka itu kami kirim kepada mereka ar-rihal aqim, jadi angin yang dahsyat begitu ya. Nah ini angin yang dahsyat, seberapa dahsyat. Nah kalau kita lihat dari video ini gitu kan, coba ketika kita datang ya, atau kalau karena di sini jamaah ini banyak teman-teman yang pernah dari luar negeri di daerah benua begitu ya, itu barangkali pernah tinggal di daerah-daerah yang mengalami seperti itu. Kalau di Jepang itu ada angin namanya taifu ya, taifu. Itu kalau sudah datang ya, tapi taifu ini yang menariknya adalah ini sudah diidentifikasi kapan datang dan pada hari ini jam sekian itu berada di mana, sehingga kemudian kereta api cepat Shinkansen itu yang melewati itu kemudian diinstruksikan untuk tidak lagi berangkat ya. Nah ini. Tapi poinnya adalah kalau ini datang ya, maka luar biasa ya, yang pohon-pohon bertumbangan begitu ya. Nah itu mobil-mobil kadang-kadang juga bisa terangkat, bisa ikut terbang gitu ya. Nah ini jadi tidak kalah dahsyatnya. Memang bukan gempa, tapi adalah fenomena alam yang lain begitu ya. Nah ini ya contoh badai yang lain lagi gitu kan. Nah ini ya, jadi kalau kita berada di situasi seperti itu, ini rasanya sudah seolah-olah sudah seperti mau kiamat begitu ya. Nah ini ya, jadi bukan gempa, tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk badai, dalam ya itu ya, dalam bentuk angin yang luar biasa. Nah ini. Nah, jadi menurut kitab suci itu semua terjadi akibat ulah manusia. Jadi manusia melakukan kedoliman yang sebenarnya secara umum itu dimaafkan. Ya, tetapi seringkali kemudian manusia melampaui batas. Ya, melampaui batas. Dan ketika itu semua kemudian terjadi, ya, jadi fenomena itu yang kemudian kita sebut dengan LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, tornado dan seterusnya. Itu LGBT, ya, LGBT. Nah, ketika LGBT itu terjadi, begitu, ya, itu kan kemudian meminta korban, jadi itu bencana, begitu ya. Dan ketika itu terjadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian pada satu cobaan ketika itu terjadi, ya, itulah tusibanna, dan itu tidak menimpa hanya khusus kepada orang-orang dolim di antara kalian. Nah ini, ya, nah ini. Jadi ketika itu kemudian datang, ya, maka itu tidak hanya akan menimpa orang-orang yang dolim, itu, ya. Ini wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras gitu ya. Ini dalam surah Al-Anfal ya. Jadi ada hubungan sebenarnya ya antara perilaku dolim manusia itu dengan bencana alam ya. Mari kita lihat ya, karena perkara LGBT ini kemudian menimpa manusia, dan karena ditimpa oleh fenomena itu, maka kemudian terjadi duka, tangis, dan derita. Ya, itu yang terjadi.
Maka sungguh tidak etis kalau kemudian kita membicarakan tentang kesalahan mereka, dosa mereka, begitu ya. Itu yang harus kita lakukan tentu adalah misi kemanusiaan dengan membantu mereka. Tetapi ini tentu tidak bisa menghapus relasi antara ya perilaku tidak adil, perilaku dolim dari manusia terhadap alam ini khususnya, ya itu yang kemudian mendatangkan fenomena longsor, gempa, ya banjir dan tsunami. Mari kita lihat sejarah banjir besar yang dicatat di dalam kitab suci. Ya. Di ayat 44 ini wakila ya ardul la'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidal ma, gitu ya. Ini adalah ayat-ayat ini adalah ayat yang di belakang dari surah Hud ayat 44. Ini ayat yang bercerita tentang banjir besar yang menimpa pada zaman yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Banjirnya sudah sangat besar, sudah menenggelamkan bahkan termasuk putra Nabi Nuh, Kan'an, ya. Nah, kemudian bumi itu disuruh menelan airnya. Wakila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, telanlah airmu. Maksudnya supaya banjirnya itu surut. Banjir surut itu tidak cukup dengan air ditelan bumi, itu drainase. Tapi kemudian juga disuruhkan oleh Allah, wa ya sama akli. Wahai langit, berhentilah kamu. Ya, berhentilah kamu menurunkan air. Maka kemudian berangsur-angsur air surut. Banjir hilang gitu ya. Ini fenomena banjir yang dicatat di dalam kitab suci. Tetapi sebelum ayat 44 ini ya, itu di ayat 25 ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah memberi peringatan bagi kalian. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sungguh aku takut pada kalian ya, atas azab ya di hari yang pedih. Tapi apa jawaban umat pada waktu itu? Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Kemudian berkata para pembesar kaum pada waktu itu, ma naraka illa basyarum mislana. Wahai Nuh, tidaklah kami melihat kamu itu kecuali manusia seperti kami. Wa ma naraka attaba'aka illa alladzina hum aradiluna batiyar ra'yi. Ya. Dan kami tidak melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti kamu itu kecuali orang-orang yang hina dina. Ya. Orang hina dina dan orang yang cepat percaya terhadap omonganmu, terhadap dongengmu, terhadap bualanmu gitu. Ya. Itu. Wa ma naralakum alaina min fadli bal nadunnukum kadzibin. Kami tidak melihat kamu itu mempunyai kelebihan terhadap kami. Bahkan ya kami ya memandang kamu itu tidak lebih dari seorang pembohong. Bal nadunnukum kadzibin. Nah, ini jawaban ya, jawaban dari para pemuka masyarakat yang didakwai oleh Nabi Nuh. Jadi artinya ya inilah fenomena yang mendahului yang kemudian membuat Nabi Nuh merasa berat dengan dakwanya, sehingga kemudian Nabi Nuh hampir putus asa, tapi kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu.
Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu, baliang dari masyarakat pada waktu itu makin besar. Nah ini Nuh gila nih, nggak ada hujan, nggak ada apa, dia bikin kapal, gitu kan ini nggak nyambung, nggak ada apa tanda-tanda mau banjir, Nabi Nuh kok buat kapal, jadi makin kencang. Nah itu, nah ya, dan Nabi Nuh terus diperintahkan untuk buat kapal, dan ya udah jangan kamu layani omongan mereka, begitu ya, kamu buat kapal aja, dan kemudian setelah jadi disuruh memasukkan hewan-hewan berpasangan, begitu ya, dengan orang-orang yang beriman. Jadi inilah sebab awal banjir, yaitu peristiwa penolakan dakwah Nabi Nuh. Jadi inilah sebab rohaniah, sebab spiritual, begitu ya. Nah ini yang kemudian berujung pada banjir besar. Nah, jadi sebenarnya kalau fenomena alam seperti yang saya sebutkan tadi, LGBT, itu memang terkait ya dengan teguran Allah, ya, teguran Allah supaya apa? Supaya kemudian kita kembali, supaya kita tidak zalim, kita tidak ingkar, ya. Nah, kita harus bersyukur, sebab kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur, inna adzabi la syadid, sesungguhnya adab Allah itu bisa berupa LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami, tornado, yang sebenarnya secara alamiah fenomena-fenomena itu bisa terjadi di tempat-tempat yang lain yang bebas dari hunian manusia, tetapi karena di suatu tempat ada orang yang melampaui batas dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, maka kemudian fenomena itu digiring ke wilayah itu untuk mengingatkan manusia agar kembali. Nah, jadi itulah fenomena yang tidak bisa diprediksi secara akurat hari ini oleh para ilmuwan. Sebagai kesimpulan, ya, banjir dan longsor itu bisa dikatakan satu paket, sebab alamiahnya adalah hujan dan drainase, tetapi ada sebab rohaniahnya, yaitu kemungkaran dan penolakan masyarakat pada saat itu kepada dakwah, ya, Nabi Nuh, dakwah secara umum kalau zaman kita sekarang ini, gitu ya. Sama dengan banjir dan longsor, juga gempa dan tsunami. Itu juga pasti terjadi, proses itu memang harus terjadi, tetapi ya dari lingkaran ring of fire itu kan sebenarnya lingkarannya kan banyak. Tapi kenapa kok kemudian memilih satu tempat tertentu, bukan tempat yang lain? Ya, karena sebenarnya lagi-lagi kalau pergerakan itu dari bawah, begitu, sebenarnya kan masih banyak pilihan, ya. Nah, pilihannya adalah ke tempat yang di situ terjadi kemaksiatan dengan melampaui batas, supaya manusia kembali ke jalannya, gitu ya. Artinya suatu kejadian itu di tempat di muka bumi itu terjadi atas partisipasi manusia, atas undangan manusia, undangannya berupa kemaksiatan dan kedzaliman, gitu ya. Nah, di daerah-daratan memang tidak ada ring of fire, sabuk gempa, tapi di sana juga ada yang namanya tornado, ya, angin besar yang luar biasa. Nah, berbeda dari itu, ada fenomena yang bisa diprediksi dengan akurat, diketahui dengan sangat cermat hingga 0, sekian di belakang koma dari sisi ukuran waktu. Nah, ini sepenuhnya kuasa Allah yang bebas dari kehendak manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa meneguhkan iman kita, karena yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, karena Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.